Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati Mayadi. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi yang berjudul tentang pandangan agama terhadap sakit. Syariat Islam, sakit bisa terjadi kapan saja. Penyakit atau sakit merupakan fenomena yang biasa dalam kehidupan. Manusia diuji dengan penyakit sebagaimana diuji dengan penderitaan lainnya, sesuai dengan sunnah dan undang-undang yang mengatur alam semesta dan tata kehidupan manusia. Pun pernah ditimpa penyakit, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nabiyyah 21 ayat 83-84 yang berbunyi, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.' Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami pun kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai salah satu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Keutamaan dalam kondisi sakit. Di hadapan Allah, orang yang sakit bukanlah orang yang hina. Mereka justru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Tidak ada yang menimpa seorang muslim kepenatan, sakit yang berkesinambungan atau kronis, kebimbangan, kesedihan, penderitaan, kesusahan, sampai pun duri yang ia tertusuk karenanya, kecuali dengan itu Allah menghapus dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sakit, bahkan Allah menjanjikan apabila orang yang sakit, apabila ia bersabar dan berikhtiar dalam sakitnya, selain Allah menghapus dosa-dosanya. Tidaklah orang muslim tertimpa derita dari penyakit atau perkara lain kecuali Allah hapuskan dengannya dari sakit tersebut kejelekan-kejelekannya atau dosa-dosanya sebagai pohon menggugurkan daunnya. Jika kamu menjenguk orang sakit, mintalah kepadanya agar berdoa kepada Allah untukmu, karena doa orang yang sakit seperti doa para malaikat. Hadis riwayat Asyuyuti. Kondisi sakit tidak menggugurkan kewajiban ibadah. Bagi orang sakit, terdapat keringanan dalam beribadah. Hal tersebut dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupanmu." Tata cara bersuci orang sakit sangat berbeda. Setiap orang diwajibkan dengan menggunakan air ketika membersihkan najisnya, maka bagi orang yang sakit yang khawatir apabila menggunakan air, maka penyakitnya akan kambuh, maka diperbolehkan menggunakan debu atau bertayamum. Pelaksanaannya, meniatkan terlebih dahulu. Setelah melafazkan niat, maka selanjutnya meletakkan telapak tangan pada tembok atau spray diyakini ada debunya. Tata cara pelaksanaan sholat, jika tidak mampu melaksanakan dengan berdiri, maka seseorang yang sakit bisa menggunakan alat bantu seperti tongkat, menjandarkan diri ke tembok. Apabila cara itu masih dirasa berat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sholat dengan posisi tidur saja. Diriwayatkan dalam hadis, ada etika orang menjenguk pada saat menjenguk orang sakit. Nabi SAW pernah bersabda, "Hak orang muslim atas orang muslim lainnya ada 5, menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazahnya, mendatangi undangannya, dan mendoakannya ketika bersin." Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan tolonglah orang yang kesusahan." Keutamaan dalam menjenguk orang sakit. Hadis Sauban dari Nabi yang bunyinya adalah, "Sesungguhnya apabila seorang muslim menjenguk orang muslim lainnya, maka ia berada di dalam hurfatul jannah." Dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah hurfatul jannah itu?" Beliau menjawab, "Yaitu taman bunga surga." Menurut hadis Jabir, keutamaan dan pahala menjenguk orang sakit. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, berarti dia menyelam dalam rahmat. Sehingga ketika dia duduk, berarti dia berhenti di situ, di dalam rahmat.
Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit, maka berserulah seorang penyeru dari langit atau malaikat, bagus, engkau bagus perjalananmu, dan engkau telah mempersiapkan tempat tinggal di dalam surga. Namun, dalam menjenguk orang sakit, terdapat adab yang sebaiknya dilakukan dan dipatuhi agar hubungan menjadi semakin erat. Berikut adalah beberapa adab ketika menjenguk orang sakit dalam Islam. 1. Mendoakannya. Ketika kita menjenguk orang sakit, maka doakanlah kesembuhannya baginya, agar ia dapat segera kembali beraktivitas. Dari Abdul Aziz dia berkata, aku dan Sabit pernah mengunjungi Anas bin Malik. Lalu Sabit berkata, wahai Abu Hamzah, aku sedang menderita suatu penyakit. Maka Anas berkata, maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia menjawab, tentu. Anas berkata, Allahumma robban nasi munzibil ba'asa isfil anta safila safiya illa anta syifa an la yuhadiru sakama. Ya Allah, ya Rob manusia zat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau maha penyembuh, tidak ada dapat menyembuhkan melainkan engkau, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. 2. Tetap menjaga aurat. Yang ketiga, memberikan semangat. Hendaknya kita kalau menjenguk orang sakit, kita harus memberikan dia semangat. Dengan memberikan semangat, maka ia akan selalu berpikir positif dan terus berusaha serta berdoa agar bisa sembuh. 4. Menunjukkan kepedulian. Ketika menjenguk orang sakit, tunjukkan bahwa kita benar-benar peduli pada kondisinya. Tanyakan tentang perkembangan kesehatannya dan hal lainnya untuk menunjukkan simpati kepadanya. 5. Memberikan yang dia inginkan. Hal ini pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada kitab Sunan Ibnu Majah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang laki-laki, kemudian beliau bertanya, apakah engkau menginginkan sesuatu? Mau kue? Lelaki itu menjawab, ya. Rasul pun langsung mencari kue untuknya. Yang keenam, melarangnya berharap kematian. Beberapa orang yang sakit biasanya akan lebih mudah mengalami putus asa, sehingga lebih mengharapkan pada kematian. Namun sebaliknya, kita berikan nasihat kepada dia agar tidak mengharapkan kematian. Sebagaimana yang ditunjukkan Rasul ketika mengunjungi pamannya. Wahai paman, janganlah engkau mengharapkan kematian, sebab bila selama ini engkau berbuat baik, kemudian umurmu ditangguhkan, maka itu adalah kebaikan yang ditambahkan kepada kebaikanmu dulu, dan itu baik bagimu. 7. Menasehatinya. Ketika menjenguk tentu kita akan mendengar berbagai keluh kesah dari yang sakit. Namun hendaknya kita justru memberikan nasihat padanya, bahwa seluruh rasa sakit yang ia rasakan sekarang akan menjadi penebus dosa yang ia lakukan di masa lalu. 8. Membawa buah tangan. Tak hanya datang untuk menjenguk, sebaiknya kita bawakan juga hadiah atau buah tangan agar hatinya semakin senang. Sebagaimana sabda Rasul, di mana kita sebaiknya sering memberikan hadiah untuk mempererat saudara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Itulah 8 adab ketika menjenguk orang sakit yang perlu dilakukan. Menjenguk orang sakit bukan hanya mempererat tali saudara, juga menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap sesama. Demikianlah ringkasan materi saya mengenai pandangan agama terhadap sakit. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.